Perang Dunia Pertama pecah di Eropa pada pertengahan tahun 1914. Amerika sebagai negara besar turut masuk ke medan perang pada tahun 1917. Seorang tentara Angkatan Darat Amerika menjelang akhir perang melakukan tindakan heroik yang dikenang oleh publik Amerika dan dunia setelahnya. Dia seorang diri masuk ke medan perang dan menewaskan sekitar 25 tentara Jerman, merebut senapan mesin dan menawan 130 prajurit Jerman. Siapakah dia? Ayo kita mulai. Halo pendengar cerita. Perang Dunia Pertama dimulai pada musim panas tahun 1914. Sama seperti perang-perang lainnya, penyebab perang seringkali adalah hal yang kompleks dan bukan hal yang sederhana. Namun penyebab khusus terjadinya Perang Dunia Pertama salah satunya adalah tewasnya Archduke atau putra mahkota pewaris Kekaisaran Austria-Hongaria, Pangeran Franz Ferdinand, karena ditembak oleh seorang dari kelompok nasionalis Serbia. Perang yang awalnya hanya melibatkan dua negara yaitu Kekaisaran Austria-Hongaria dan Serbia meluas melibatkan banyak negara di Eropa. Rusia sebagai sekutu dari Serbia turut terjun ke medan perang. Selanjutnya Jerman sebagai sekutu Austria juga turut masuk. Dalam sekejap, medan perang menjadi ramai dan menewaskan jutaan jiwa. Sementara itu, Amerika Serikat yang merupakan negara besar menyatakan akan netral selama Perang Dunia Pertama pada awalnya. Di bawah kepemimpinan Presiden Thomas Woodrow Wilson yang dianggap religius, Amerika beranggapan bahwa niat dan pikiran Amerika sepenuhnya netral dalam kondisi krisis yang dialami dunia waktu itu. Namun seiring waktu karena satu dan lain hal, Amerika mulai terganggu oleh perang yang semakin berkecamuk di Eropa. Mungkin Amerika sudah mulai gatel sekali jika tidak ikut berperang. Bukan karena hal itu saja, hal lain yang menyebabkan Amerika turut masuk yaitu Jerman sebagai salah satu pihak sentral melakukan taktik perang kapal selam total untuk mengisolasi negara-negara musuhnya dari laut. Semua kapal yang mengarah ke Eropa, khususnya Inggris, akan langsung ditenggelamkan tanpa pandang bulu. Salah satunya adalah ditembaknya kapal pesiar mewah atau Royal Mail Ship Lusitania. Kapal pesiar yang mengangkut 1.900-an penumpang ditembak oleh kapal selam Jerman dan menewaskan sekitar 1.100-an penumpang pada tahun 1915. Kapal-kapal dagang dan logistik pun juga ditembak dan tenggelam di Laut Atlantik selama masa tersebut. Hal ini membuat publik dan politisi di Amerika geram. Hubungan dagang Amerika dengan Eropa menjadi terhambat dan sedikit banyak berdampak pada perekonomian. Hal ini diperparah dengan bocornya telegram Zimmerman yang merupakan ajakan Jerman kepada Meksiko untuk menyerang Amerika. Setelah 2,5 tahun netral dalam Perang Dunia Pertama, akhirnya Amerika melalui Kongres menyatakan perang kepada Jerman pada April 1917. Amerika mulai menyiapkan pasukan berbagai angkatan untuk terjun ke Eropa. Banyak orang dari berbagai latar belakang direkrut untuk turut serta dalam perang. Salah satu orang yang direkrut adalah tokoh yang dianggap herois yang akan kita bahas dalam video kali ini. Dia adalah Alvin York. Alvin Cullum York adalah seorang Amerika. Ia lahir pada 13 Desember 1887 di Tennessee, Amerika Serikat. Lahir sebagai anak ketiga dari 11 bersaudara dan hidup dalam keluarga miskin, membuat Alvin York hidup dalam keadaan yang tidak begitu baik. Ayahnya adalah seorang pandai besi dengan penghasilan pas-pasan. Pada awal kehidupannya, dia bekerja sebagai buruh untuk mengerjakan proyek rel kereta api. Penghasilan dan pendidikan yang tidak seberapa membuat hidup York berantakan pada awalnya. Dia menjadi pemabuk dan sering kehabisan uang karena berjudi. Orang-orang pada waktu itu beranggapan bahwa dirinya tidak akan menjadi apa-apa di masa mendatang. Hingga pada suatu ketika dia melakukan semacam pertaubatan untuk menjadi umat Kristen yang taat. Dia melihat seorang temannya tewas karena berkelahi di salah satu bar. Dia berpikir bahwa dirinya harus merubah hidupnya atau dia akan berakhir seperti temannya itu.
Dia akhirnya masuk menjadi anggota gereja Christian Union, sebuah gereja dengan aturan ketat yang melarang anggotanya untuk minum, berjudi, menari, dan berperang karena menolak tindak kekerasan. Saat Amerika menyatakan perang terhadap Jerman dan merekrut tentara, pertaubatan York diuji. York yang direkrut untuk menjadi tentara menolak bergabung dengan angkatan bersenjata Amerika. Dia menuliskan di formulir pendaftarannya bahwa dia tidak minat berperang karena ajaran gereja melarang. Alasan York ini ditolak oleh otoritas perekrutan. Hal ini karena gereja tempat York bernaung tidak diakui sebagai anggota Gereja Nasional Amerika. Oleh karena hal itu, York tetap dikirim ke pelatihan militer untuk menjalani pelatihan perang. Selama pelatihan, dia menjalani konseling dengan komandannya Edward Buxton. Mereka berdebat soal larangan perang dalam Alkitab. Setelah berdebat cukup lama dan menjalani konseling, York diyakinkan bahwa dalam kondisi tertentu, perang diperbolehkan dalam Alkitab. Apalagi dalam hal ini Amerika beralasan bahwa perang yang mereka lakukan adalah untuk menjaga perdamaian dan demokrasi. Alvin York pun menyerah. Dia menerima menjadi bagian dari perang dan siap diberangkatkan ke Eropa dengan pangkat kopral. Singkat cerita, sampailah Kopral York di Eropa pada Oktober 1918. Di bawah komando Sersan Bernard Early, York menerima tugas untuk berhadapan dengan pasukan Jerman bersama 17 rekannya. Di sektor Meuse-Argonne, front barat di Prancis, York menghadapi pertempuran. Lokasi perang yang masih asing dan peta yang tertulis dalam bahasa Perancis membuat pasukan itu sedikit kebingungan. Mereka berada di belakang front pasukan Jerman yang bersenjata lengkap dengan senapan mesin. Pasukan Jerman yang mengetahui hal tersebut langsung berbalik arah. Mereka mengarahkan senapan mesin kepada pasukan Amerika yang jumlahnya tidak seberapa. 9 orang rekan Alvin York tewas dalam baku tembak tersebut. Komandan York, Sersan Bernard Early pun tewas setelah menerima 17 luka tembak. Hanya tinggal 9 orang termasuk York yang masih hidup di tengah baku tembak tersebut. York mengambil inisiatif untuk memegang komando. Dengan kemampuan akurasi tembakan yang mematikan, York berlari sendirian menuju pusat pasukan Jerman. Dengan senapan dan pistolnya, dia beradu baku tembak dengan pasukan Jerman. Lebih dari 20 orang pasukan Jerman tewas dalam baku tembak mereka dengan Alvin York. Hingga akhirnya Alvin York berhasil merebut senapan mesin Jerman dan sisa rekan York mengikuti tindakannya untuk menekan balik tentara Jerman. Baku tembak pun selesai. Tidak ada yang menduga bahwa York sendirian mampu mengatasi hal tersebut. Dia kembali ke markas dengan membawa 130-an orang tahanan prajurit Jerman. Atas aksinya ini, Alvin York dianggap sebagai pahlawan dan berita tentang dirinya pun dengan cepat menyebar. Alvin York dalam sekejap menjadi lambang keberanian Amerika dalam berperang untuk kebebasan dan demokrasi di muka bumi. Pencapaian tersebut membuat York mendapat promosi pangkat menjadi sersan, dan di masa mendatang dia mendapat penghargaan Medal of Honor, sebuah penghargaan militer tertinggi untuk prajurit Amerika yang gagah berani. Alvin York melanjutkan tugasnya di medan perang di Eropa hingga November 1918, beberapa saat sebelum perang berakhir dan sekutu memenangi perang. Alvin York kembali ke negaranya dan disambut dengan meriah sebagai pahlawan. Dia mendapat berbagai penghargaan, baik dari pemerintah maupun masyarakat atas pencapaiannya. Namun di balik kesuksesannya itu, York enggan untuk membesarkan dirinya. Dia beranggapan bahwa peristiwa itu adalah keberhasilan pasukan dan tim, bukan karena dirinya saja. Alvin York melanjutkan hidup dengan membangun sekolah untuk anak-anak kurang mampu di kampung halamannya di Tennessee, Amerika Serikat. York Industrial Institute yang kini menjadi Alvin C. York Institute adalah peninggalannya. Dia beranggapan bahwa satu-satunya cara agar masyarakat menjadi masyarakat yang bebas adalah dengan pendidikan. Hingga akhir hayatnya, dia masih berkeyakinan bahwa perang adalah hal yang buruk dan tidak harus dilakukan.
Tahun 1941, Hollywood mengabadikan sosoknya dalam film berjudul Sersan York. Film yang mendapat penghargaan dari Academy Award untuk pemeran pria terbaiknya yaitu Gary Cooper. Alvin York meninggal pada 2 September 1964 di usia 77 tahun. Dia dimakamkan di Pall Mall, Tennessee, Amerika Serikat dengan pemakaman militer penuh penghormatan. Nah, itulah Sersan Alvin York, tokoh militer yang dianggap sebagai prajurit Amerika yang penuh keberanian dalam Perang Dunia Pertama. Sekarang ayo klik tombol subscribe di kanan bawah layarmu agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik seputar sejarah di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.